Baik-baik, tapi dalam dialog kali ini mungkin kita harus melepaskan mengenai apa penyebab terjadinya. Betul, Mbak. Karena betul. sampai saat ini belum ada kepastian ya, Bu ya. Betul. Tapi bagaimanapun secara de facto bahwa Lapindo berada di kawasan tersebut dan secara Kepres nomor 13 2006 Lapindo diwajibkan untuk menangani masalah sosial ini Betul, kan ya, Bu ya. Nah, betul. ini penanganan masalah sosial ini seperti apa ini, Bu? Jadi kita kembali sedikit ya ke belakang. Pada saat terjadi kejadian, memang ternyata kok semburannya itu makin lama makin besar, sehingga kami merasa perlu untuk melakukan evakuasi. Nah, dalam evakuasi itu tentu saja ada banyak hal yang kita harus fasilitasikan kepada mereka, seperti tempat pengungsian, sarana pengungsian. Apakah ada resistensi dari masyarakat setempat pada saat pertama kali mereka mau diungsikan? Belum, pada saat itu belum terjadi ada satu resistensi, karena mereka juga harus segera meninggalkan tempat tinggalnya ya. Walaupun mungkin mereka juga perkirakan ini hanya sebentar, tapi kemudian kami harus melakukan satu tindakan proaktif pada saat itu. Lalu pemerintah daerah juga menyediakan beberapa tempat pengungsian, dan disitulah kita sudah mulai melihat ternyata kok semburannya ini tidak kunjung berhenti dan makin membesar. Walaupun demikian pada saat itu kami sudah melakukan penanganan permukaan juga dengan membuat pon-pon gitu ya Mbak ya, dan juga berusaha untuk mengurangi lumpurnya sendiri dengan membuang ke beberapa tempat wilayah yang kami anggap aman. Tetapi setelah kami melakukan uji coba dan itu aman, ternyata kami tidak didukung oleh masyarakat juga, oleh semua pihak pada saat itu. Jadi ya memang yang kami bisa upayakan saat itu, Ibu? Ya itulah yang kita tidak tahu, karena mungkin merasa ini adalah beracun dan lain sebagainya. Jadi yang kami bisa upayakan secara maksimal pada saat itu hanya memperbanyak kolam-kolam penampungan saja, sehingga pada akhirnya baru setelah terbentuknya tim nasional, mungkin agak sudah terlalu jauh ya, dari bulan Mei sampai dengan September, ya luapan lumpurnya sudah cukup tinggi begitu. Baik. Nah, ini lantas Ibu belum menyebutkan tentang bantuan sosial apa saja ini, Bu? Jadi pada para korban lumpur yang diungsikan, tentu saja kami memberikan biaya-biaya pengobatan, kemudian transport untuk pendidikan anak-anak di sarana di pengungsian, dan semua sarana-sarana di pengungsian juga kami berikan. Kemudian di samping itu kami juga memberikan makan, Mbak ya, sehari itu 3 kali sebesar 15.000. Kepada berapa jumlah warganya saat itu, Ibu? Pada saat itu bertahap. Jadi makin lama masuk lagi gitu ya, makin banyak. Ya. Terhitung kira-kira sekitar 11.000 kepala keluarga yang sudah mengungsi dan sekarang ini sudah keluar dari pengungsian. Hanya beberapa saudara-saudara kita yang masih tinggal di sana saat ini. Baik. Jadi mereka menerima uang kontrak, Mbak, karena tidak mungkin mereka akan berlama-lama tinggal di pengungsian. Mereka tidak bisa memulai kehidupannya lagi. Jadi kami memberikan 5 juta dalam waktu 2 tahun. Nah, selama kontrak itu kami juga memberikan uang jatah hidup sebesar 300.000 untuk setiap jiwa. Baik, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai penanganan masalah sosial yang tadi Ibu sebutkan ya, Ibu ya.